Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pelatihan menggunakan model Kirkpatrick. Kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ade Widya Cahyanilyana Putri, Asra Safika, Fikriani, Putri Aulia Amran, dan Nur Laila Al-Adawiyah. Apa itu model Kirkpatrick? Model Kirkpatrick adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi pelatihan. Model ini terdiri dari 4 tingkat evaluasi. Yang pertama itu reaksi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga perilaku, dan yang keempat hasil. Setiap tingkat memberikan wawasan yang berbeda tentang efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap peserta serta perusahaan. Halo teman-teman, di sini saya sebagai tim evaluator pelatihan, di mana saya bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan mengenai efektif berkomunikasi dengan pelanggan yang dilaksanakan oleh PT Maju Teros. Nah, evaluasi pada kali ini kami menggunakan model Kirkpatrick di mana evaluasi ini mencakup 4 tingkat. Yang pertama reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Nah, di sini kami akan membahas satu-satu, di mana yang pertama ada evaluasi tingkat reaksi. Nah, evaluasi ini berfokus pada pengukuran kepuasan dan respon awal peserta terhadap program pelatihan yang telah diikuti. Pada tahap ini, evaluator mengukur bagaimana peserta merespon pelatihan, termasuk kepuasan terhadap materi, metode, dan instruktur. Proses evaluasi ini dilakukan setelah pelatihan berakhir melalui berbagai instrumen seperti kuesioner untuk memperoleh gambaran langsung tentang tingkat kepuasan dan kesan peserta. Nah, setelah kami membagikan kuesioner tersebut kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan, kami dari tim evaluator itu dapat melihat bahwa responden menilai materi pelatihan komprehensif dan terstruktur dengan baik, khususnya pada modul penanganan pelanggan bermasalah dan teknik komunikasi empatik. Responden pun menilai beberapa studi kasus yang kurang relevan dengan kondisi aktual di lapangan. Namun, mereka merasakan manfaat langsung dari teknik mendengarkan aktif dan pengolahan emosi saat menghadapi pelanggan yang marah. Dan adapun rekomendasi yang diberikan kepada responden untuk pelatihan mendatang, di mana penyesuaian materi dengan tantangan spesifik setiap divisi, penambahan sesi praktik berbasis kasus nyata, perpanjangan durasi dengan distribusi sesi yang lebih merata, serta implementasi program pendampingan pasca pelatihan. Nah, selain kuesioner yang telah kami bagikan, salah satu dari tim kami pun melakukan wawancara kepada salah satu peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Selamat pagi Ibu Azra, terima kasih telah meluangkan waktu untuk evaluasi pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan yang Anda ikuti minggu lalu. Saya Kiki dari tim evaluator. Pertanyaan saya ingin mengetahui bagaimana sih kesan umum Ibu Azra tentang pelatihan tersebut? Selamat pagi, Ibu Kiki. Saya senang bisa berbagi pendapat secara keseluruhan. Pelatihan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan pelanggan kita. Wah, senang mendengarnya. Selanjutnya, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang kualitas materi pelatihan yang disampaikan? Materinya sangat komprehensif dan terstruktur dengan baik. Saya menyukai modul tentang menangani pelanggan yang sulit dan teknik komunikasi empati. Hangout yang diberikan juga detail dan bisa menjadi referensi yang berguna. Namun beberapa bagian seperti studi kasus terlalu umum dan kurang menceritakan situasi spesifik yang kami hadapi sehari-hari di divisi kami. Baik, terima kasih atas masukannya yang sangat detail. Selanjutnya, bagaimana dengan gaya penyampaian instruktur selama pelatihan? Ibu Laila sebagai instruktur memiliki gaya penyampaian yang sangat interaktif dan menarik. Beliau mampu menjelaskan konsep-konsep rumit dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya suka bagaimana beliau mengintegrasikan kegiatan role play dan diskusi kelompok yang membuat pelatihan tidak monoton. Meski begitu, terkadang beliau juga terlalu cepat berpindah topik baru sebelum semua peserta benar-benar memahami materi sebelumnya. Baik, masukannya sungguh sangat menarik.
Ya, selanjutnya, menurut Anda seberapa sesuai materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan Anda sehari-hari? Sebagian besar saya relevan, terutama teknik mendengarkan aktif dan cara mengelola emosi saat menghadapi pelanggan yang marah. Saya sudah mulai menerapkan teknik-teknik ini dan hasilnya cukup positif. Tetapi ada beberapa topik yang menurut saya kurang relevan seperti protokol penanganan pelanggan VIP, yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab tim kami, melainkan tim khusus. Saya berharap ada lebih banyak pembahasan tentang penanganan keluhan melalui media sosial yang semakin sering kami hadapi belakangan ini. Baik, masukan Anda nanti akan kami diskusikan untuk pelatihan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fasilitas yang digunakan selama pelatihan? Fasilitasnya cukup memadai, ruangannya nyaman dengan pencahayaan dan suhu yang baik, peralatan audio visual berfungsi dengan baik, meskipun kadang ada masalah teknis dengan mikrofon wirelessnya yang perlu yang perlu ditingkatkan mungkin adalah pengaturan tempat duduk yang bisa lebih fleksibel untuk memfasilitasi diskusi kelompok. Konsumsi juga baik, tetapi waktu istirahatnya terlalu singkat membuat beberapa sesi terlalu terburu-buru. Baik, terima kasih untuk pengamatannya yang sangat detail. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki saran untuk perbaikan pelatihan serupa di masa mendatang? Tentu yang pertama akan lebih baik jika materi disesuaikan dengan tantangan spesifik tiap divisi, mungkin dengan melakukan survei kebutuhan sebelum pelatihan. Kemudian yang kedua ada penambahan sesi praktik dengan simulasi kasus nyata dari pengalaman kami akan sangat bermanfaat. Yang ketiga mungkin durasi pelatihannya bisa diperpanjang dengan pembagian sesi yang lebih merata untuk menghindari kepadatan materi. Yang terakhir, saya sarankan adanya program pendampingan pasca pelatihan selama beberapa minggu untuk memastikan penerapan materi berjalan dengan baik. Baik, saran-saran dari Ibu Azra ini sangat berharga untuk perbaikan program pelatihan selanjutnya. Uh, Selain itu, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Saya rasa itu saja, Ibu Kiki. Secara keseluruhan, saya sangat mengapresiasi upaya perusahaan mengadakan pelatihan ini. Dampaknya terasa berlangsung pada cara kami berinteraksi dengan pelanggan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan masukan yang sangat berharga dari Ibu Azra. Informasi ini sangat membantu kami dalam mengevaluasi efektif pelatihan dan merencanakan perbaikan untuk program-program ke depannya. Sama-sama, Ibu bisa berkontribusi. Selanjutnya, evaluasi tingkat pembelajaran atau learning. Nah, di evaluasi ini tuh digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Seperti studi kasusnya kan mengenai perusahaan PT Maju Terus yang mengadakan program pelatihan bertemakan efektif berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, pada evaluasi yang kedua ini itu digunakan metode pretest dan juga posttest yang mencakup aspek teknik komunikasi yang efektif, cara menangani pelanggan yang sulit, dan pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi. Pertama, kita rancang dulu pretest dan juga posttestnya yang terdiri dari 5 pertanyaan misal. Dan 5 pertanyaan itu merupakan pilihan ganda, di mana setiap pertanyaannya itu memiliki satu jawaban yang benar. Untuk jawaban yang benar itu dikenakan skor sebanyak 1 atau 20%. Laporan analisis hasil tes pada program pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan itu, misalnya Aulia itu mengikuti program pelatihan ini, lalu Aulia sebelumnya mengikuti pretestnya dan mendapatkan hanya 3 poin atau 60% di jawaban yang benar. Dan pada saat Aulia setelah mengikuti program pelatihannya dan mengisi tes post-tes, itu ternyata Aulia itu mendapatkan semua jawabannya benar atau 100%. Maka program pelatihan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pelatihan itu berhasil meningkatkan pemahaman Aulia tentang teknik komunikasi yang efektif, cara menangani pelanggan yang sulit, dan juga pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi. Peningkatan skor Aulia itu yang tadinya hanya 60% di pretest dan di posttest itu mendapatkan poin sebanyak 100%, itu menunjukkan bahwa pelatihan yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan Aulia. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa peserta telah mengalami kemajuan dalam aspek teknik komunikasi, bagaimana menangani pelanggan yang sulit, dan juga bagaimana pemahaman mengenai pentingnya bahasa tubuh dalam teknik marketing. Baik, selanjutnya adalah evaluasi tingkat perilaku atau behavior. Nah, tujuannya adalah untuk menilai apakah keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, adapun metode yang digunakan adalah yaitu yang pertama observasi supervisor, yang kedua yaitu wawancara rekan kerja, dan yang ketiga itu penilaian pelanggan.
Nah, adapun temuan juga itu dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama komunikasi dan kerja tim meningkat, yang kedua itu perlu pendampingan untuk konsistensi dan manajemen waktu. Selamat siang Ibu Aulia. Selamat siang, Ibu Vika. Kami dari tim pengembangan sumber daya manusia ingin menindaklanjuti mengenai pelatihan minggu lalu. Kami ingin mengamati informasi dari Anda sebagai atasan langsung dari Ibu Rina, yang menjadi salah satu peserta pelatihan. Iya, tentu, silahkan. Nah, dari pengamatan Ibu selama 2 minggu terakhir, adakah perubahan perilaku kerja dari Ibu Rina yang tampak setelah mengikuti pelatihan? Baik, sebelumnya terima kasih. Dari pengamatan saya, ia cukup terlihat di mana Ibu Rina sekarang lebih cepat menyampaikan laporan dan lebih aktif dalam memberikan masukan saat rapat tim. Dan Ibu Rina juga tampak lebih percaya diri saat menghadapi keluhan pelanggan. Jadi menurut Ibu, apakah perubahan tersebut berdampak pada kinerja atau hasil kerja? Iya, sangat berdampak karena tim jadi lebih efisien dan koordinasinya lebih baik. Bahkan beberapa anggota tim lain jadi termotivasi melihat perubahan dari Ibu Rina. Lalu adakah area yang masih perlu ditingkatkan? Menurut saya mungkin soal manajemen waktu karena meskipun secara kualitas kerjanya meningkat, Ibu Rina kadang masih perlu mengatur prioritas lebih baik agar tidak lembur. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Ibu Aulia atas informasi yang telah diberikan. Baik, sama-sama Ibu Vika. Evaluasi tingkat hasil tujuannya adalah untuk menganalisis dampak pelatihan terhadap perusahaan. Kami akan menentukan indikator keberhasilan pelatihan, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan jumlah transaksi, dan penurunan jumlah keluhan pelanggan. Kemudian dapat dilihat ada indikator dan hasilnya, yaitu kepuasan pelanggan naik sebanyak 12,5%, kemudian transaksi naik 8%, dan konversi naik sebanyak 10%. Kemudian keluhan pelanggan turun sebanyak 20%. Jadi semuanya itu mencangkup hasilnya semua target tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, efektif berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan model Kirkpatrick, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan baik pada level individu maupun organisasi. Dari aspek reaksi, peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap materi, metode penyampaian, dan fasilitator. Mereka mengapresiasi pendekatan interaktif serta relevansi materi dengan kebutuhan pekerjaan. Meskipun terdapat masukan untuk penyesuaian studi kasus dan penambahan sisi praktik, evaluasi tingkat pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang nyata setelah pelatihan, sebagaimana terlihat dari peningkatan skor pretest